Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisi Fadilah dengan NIM 3124105991, kelas TI 24C8. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan beberapa teknik dasar di HTML menggunakan text editor Visual Studio Code. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan folder dengan nama HTML dasar. Dan di dalam folder ini juga memiliki folder img yang dimana saya menyimpan satu buah foto di dalamnya. Oke, pertama kita buat file baru dengan nama belajar.html contohnya. Nah, yang pertama kita buat struktur HTML. Di sini bisa menggunakan dengan tanda seru lalu di enter, maka struktur HTML otomatis terbuat. Sini kita kasih nama, title-nya HTML dasar. Selanjutnya kita akan membuat sebuah heading menggunakan tag H1 dengan isi tag belajar HTML dasar. Ini coba kita run. Nah, ini outputnya. Selanjutnya setelah berhasil membuat H1, oh iya, untuk heading sendiri ada mempunyai 6 tingkatan atau 6 level yang dimulai dari H1 sampai dengan H6. Nah, semakin besar levelnya maka akan semakin kecil tulisannya. Contoh, ini contoh heading level 2. Kita coba lihat perbedaannya. Ini perbedaannya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah paragraf menggunakan tab P dengan isinya contohnya heading yang dipakai sebagai judul utama pada artikel halaman atau artikel. Ada nama heading. Ini kita buat contoh paragraf dengan 2 baris. Contoh paragraf kedua. Nah, ini outputnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah komentar di HTML. Untuk membuat komentar sendiri kita bisa menggunakan kombinasi Ctrl dan slash. Ini komentar. Nah, komentar ini juga tidak akan tampil di halaman browser kita. Atau kita bisa membuat komentar dengan 2 baris
ini juga komentar yang tulis 2 baris dengan tag yang sama. Selanjutnya kita akan membuat format teks. Di sini kita bakal pisahin dulu dengan horizontal line atau tag HR. Sini. Format teks. Yang pertama ada text strong. Text strong ini bisa membuat teks menjadi tebal yang menandakan informasi yang perlu diperhatikan. Tebal penting. Lalu yang kedua ada tag B atau bold. Di sini akan membuat teks menjadi tebal juga, namun hanya untuk tampilan saja. Tidak ada arti khusus seperti strong. Kita coba lihat outputnya. Nah, ini yang menggunakan tag strong dan ini yang menggunakan tag B atau bold. Selanjutnya ada tag I. Di sini tag ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi miring atau italik. Lalu ada juga tag M yang membuat tulisan miring, namun biasanya digunakan untuk memberi penekanan. Selanjutnya ada tag U atau underline, yaitu teks bergaris bawah. Lalu ada tag ins. Ini digunakan untuk menunjukkan teks yang ditambahkan atau menunjukkan bagian baru. Lalu ada juga
juga tag del. Tag del atau teks yang dihapus ini menunjukkan bagian yang sudah tidak dipakai lagi. Oke, kita lihat outputnya. Nah, ini yang menggunakan tag I, ini menggunakan tag M, ini menggunakan tag U, ini menggunakan tag ins, dan ini menggunakan tag del. Oke, lanjut. Kita akan membuat sebuah link. Ini pakai H2. Untuk membuat link kita bisa menggunakan tag href, lalu tunjukkan link yang akan, contohnya di sini ke e-kampus. Kita masukkan linknya. Di sini kita kasih isi tagnya, contoh e-kampus. Sini kita kasih dulu. Ini adalah teks yang bisa diklik untuk ke halaman lain. Nah, coba kita run. Nah, maka ini outputnya. Ketika kita klik teks tersebut, maka teks akan mengarah ke e-kampus. Selanjutnya kita akan menampilkan beberapa gambar di dalam HTML. Di sini kita buat file baru dengan nama gambar.html. Buat struktur HTML dulu. Terus di sini ganti title-nya gambar. Untuk gambar kita bisa menggunakan tag img dengan terusnya kita bisa memasukkan link dari internet atau dengan file yang ada. Itu di sini kita menggunakan link gambar yang ada di internet.
salin, tempel. Nah, di sini kita tambahin atribut width sebesar 200 dan height-nya, tingginya sebesar 150 dengan atribut ALT-nya yaitu coffee. Coba kita run. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita coba menggunakan dengan atribut dan height-nya yang dengan ukuran yang berbeda. Ini contohnya, ini jadi 150 dan ini jadi 100. Terus satu lagi, ini jadi 50 dan ini juga 50. Maka outputnya seperti ini. Oh, ini nggak usah pakai. Biar dia gambarnya ke samping. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, kita coba menampilkan gambar menggunakan style CSS di dalam TKTML. Berikut adalah gambar point milk series. Seperti yang pertama, kita menggunakan TKMG search, terus cantumin foldernya, folder img slash nama filenya yaitu di sini foto 1. Nah, ini di sini kita cantumin stylenya dengan width-nya contohnya 160 px, terus border 3 px, solid red. Nah, di sini akan menampilkan gambar dengan border berwarna merah. Nah, ini outputnya. Dia akan menampilkan gambar dengan border berwarna merah. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar dengan sudut membulat. Search img foto dengan style, width-nya masih sama 90 px, border di sini lupa atribut ALT-nya. Ini tutup. Nah, gambar kedua di sini karena border radiusnya itu, maka ujung-ujung gambar yang ini berubah menjadi tumpul atau bulat. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar berbentuk lingkaran. Di sini kita buat sama si width dan height-nya terlebih dahulu, maka kita tambahkan style height.
samain 100px, lalu border radiusnya kita ubah menjadi 100% agar menjadi lingkaran, maka outputnya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah list di HTML. Langsung kita buat file baru dengan nama list.html. Kita buat struktur HTML nya dulu. Sini kita ganti jadi list, coba list buah. List ini kita menggunakan tag OL atau order list. Di sini akan menampilkan daftar yang berurutan menggunakan nomor. Contohnya yang list pertamanya ada anggur, list keduanya ada durian, coba kita run. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel di HTML. Sini kita akan buat file baru dengan nama table.html. Buat struktur pakai tag table. Sini kita kasih atribut border 1 dengan ketebalan 1. Tutup. Selanjutnya untuk membuat baris kita gunakan tag tr, dan di dalamnya yaitu tag th untuk kepala si table. Pertama kepalanya kita bulan. Sini untuk yang kedua yaitu hasil panen. Nah, di sini untuk th kita kasih atribut row span. Ini digunakan untuk menggabungkan dua baris ke bawah. Row span-nya 2, lalu di sini col span. Ini digunakan untuk menggabungkan dua kolom dengan background atau bg color kita pakainya. Nah, untuk background color ini kita bisa ketik langsung kode si warnanya atau menuliskan warnanya. Di sini kita contoh kode warnanya ada 00F80. Yang kedua kita coba kasih warna yellow atau kuning. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya. Ini yang menggunakan kode warna hijau, lalu ini yang menggunakan tulisan langsung warna kuning. Selanjutnya untuk baris kedua kita isi
si hasil panen ini yang pertama ada padi, kedua ada kacang, lalu di dalam baris ketiga kita isi dengan yang pertama yaitu bulannya Januari, lalu yang kedua berat dari si padi, contohnya 500 kilo, yang ketiga berat untuk si kacangnya, contohnya 250 kilo, kita lihat outputnya. Nah ini jadi seperti ini. Untuk baris selanjutnya bisa kita copy baris selanjutnya, contohnya untuk membuat data di bulan Februari, kita ganti bulannya Februari, ini juga diganti jadi 360 contoh, ini jadi 160. Untuk bulan Maret dan data-data seterusnya, maka ini outputnya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah form di HTML. Klik new file, form HTML. Coba strukturnya. Sini contohnya kita buat form data diri atau form mahasiswa. Ini data diri mahasiswa. Membuat form kita gunakan tag form, lalu kita isi di dalam formnya. Yang pertama ada label, labelnya contoh di sini, isi tag labelnya nama. Nah kita buat input. Dengan atribut name-nya nama, placeholder-nya. Nah placeholder ini digunakan untuk placeholder ini digunakan sebagai teks bantuan. Placeholder ini digunakan sebagai teks bantuan di dalam input teks. Ini contoh kita run. Nah ini outputnya, ini si placeholdernya. Selanjutnya kita akan buat untuk name. Nah untuk email kita bisa menggunakan input type dengan type email. Untuk password juga kita bisa menggunakan inputnya password, input type-nya password.
password. Selanjutnya untuk jenis kelamin biasanya kita harus memilih salah satu. Nah ini untuk inputnya kita bisa menggunakan input text dengan type radio. Nah, kesini kita harus labelnya laki-laki. Untuk perempuan tinggal kita copy. Outputnya seperti ini. Kita bisa pilih salah satu. Selanjutnya membuat option pada form, atau biasanya digunakan untuk isi form agama contohnya. Nah, untuk membuat beberapa opsi ini kita bisa menggunakan text select. Select dengan atributnya yaitu agama, atribut name-nya agama. Terus di sini kita kasih opsi-opsinya menggunakan tag option. Option yang pertama yaitu Islam. Ya, di sini kita tambahin atribut name juga. Islam. Contoh Kristen. Kita lihat outputnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, terakhir ada yang namanya text area. Text area ini digunakan jika kita memasukkan input yang banyak seperti alamat atau biografi. Di sini kita contohnya yaitu masukkan alamat menggunakan text area. Ini kita langsung text area dengan name, alamat, nah outputnya maka akan menjadi sebenarnya. Nah seperti ini, kita bisa memasukkan banyak karakter dalam. Dan yang terakhir ada button submit menggunakan input type submit. Dengan value atau tampilannya
seperti ini contohnya. Untuk input type password, maka akan menampilkan logo mata. Ini bisa disembunyikan atau tidak. Perempuan, agama, Islam. Ketika di submit, maka akan merefresh runner. Oke, selesai form data diri yang sudah dibuat. Nah, itu tadi beberapa teknik dasar HTML yang sudah kita praktikkan. Mungkin cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.